Audio ready, kamera ready, action. Halo semua, selamat datang di Fitcast Puskaloka, Pusat Kajian Psikologi, Komunikasi, dan Budaya Sanata Dharma. Bersama aku, Agnes Sangkide, mahasiswa psikologi angkatan 2023, yang akan menemani teman-teman sekalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami kejadian di mana kalian itu lupa nih naruh barang, lupa naruh kunci di mana, lupa udah pakai masker atau belum ya? Padahal mungkin sebelumnya udah pakai. Nah, kalau kalian yang sering lupa-lupa kayak gini seperti aku sendiri, cocok banget nih mengikuti Fitcast kali ini. Namun aku nggak sendiri, aku bersama seorang narasumber yang juga adalah ahli dalam bidang ini, yaitu Mbak Elis. Halo Mbak Elis. Halo Agnes, Apa halo kabar semuanya. Mbak? Luar biasa. Mbak Elis boleh dong untuk berkenalan dengan teman-teman YouTube di luar sana, latar belakangnya Mbak, sama mungkin apa sih yang Mbak lakuin selama ada di Universitas Sanata Dharma ini? Oke ya, halo salam kenal semuanya. Nama aku Elis. Di sini aku juga ngajar di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Untuk mata kuliah yang pernah aku ampu, contohnya aja ya, emosi kognisi, kemudian juga biopsikologi gitu. Tapi kalau mungkin minat secara khusus gitu, aku punya minat secara khusus di psikologi eksperimen, kemudian juga di psikologi memori dan di psikologi bahasa. Gitu Agnes mungkin. Oke, Mbak, ini kan kita akan bahas soal kejadian yang sering banget nih dialami oleh mungkin sebagian besar anak-anak muda ya Mbak. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin boleh dong Mbak, sebenarnya apa sih lupa itu? Oke, kalau lupa itu sebenarnya sama seperti contoh-contohnya tuh sama seperti yang Agnes tadi udah ceritain di depan ya, kayak lupa padahal udah pakai kacamata, tapi lupa kacamatanya di mana padahal dipakai gitu. Jadi sebenarnya lupa itu adalah kondisi di mana kita itu gagal untuk merecall informasi. Merecall itu adalah mengambil informasi yang sebelumnya pernah kita buat, pernah kita intensikan, tapi kita lupa, tapi kita tidak bisa mengambil informasi itu lagi sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Jadinya ya gitu, lupa gitu. Karena kesalahan pengambilan informasi ya Mbak. Ya, salah. Oke, Gitu. Mbak, kemudian apa sih alasan mengapa banyak anak muda, sebagian besar kayaknya Mbak? Karena di sekitar saya itu banyak banget Mbak yang sering lupa kejadian-kejadian sederhana gitu. Alasannya apa sih Mbak? Iya. Sebenarnya ini sama kayak fenomena yang lagi lagi banyak-banyaknya akhir-akhir ini gitu. Kalau orang tua gitu sering banget kalau ketemu sama bukan orang tua sih, orang yang lebih tua gitu ya, orang yang lebih tua kalau ketemu sama anak yang lebih muda gitu biasanya mereka akan bilang gitu, kok kamu ini sih masih muda kok lupa sih gitu. Itu misalnya ternyata si anak ini kebetulan dia sedang lupa sesuatu gitu. Kemudian yang lebih tua ini jadi membandingkan, kok kamu masih muda lupa sih gitu. Kan itu sebenarnya ya mirip ya, relate ya dengan apa yang tadi Agnes tanyakan kayak gitu. Jadi ya memang anak muda sekarang ini mungkin mereka ini sedang dalam kondisi di mana lagi energinya berlebih. Jadi kayak pingin ikut aktivitas macam-macam, ikut kegiatan macam-macam. Sebenarnya nggak cuma anak muda aja ya, anak yang pertengahan yang kayak saya gini ya, menuju muda ke dewasa tua gitu ya. Itu juga sama sih, kayak kita lagi ada di fase-fase yang energinya berlebih gitu. Kita pingin produktif gitu. Kalau yang mahasiswa mungkin pinginnya ikut kegiatan macam-macam, panitia macam-macam. Kalau kayak yang sudah bekerja begini ya pinginnya gimana caranya bisa menghasilkan lebih untuk keluarga misalnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kejadian-kejadian yang sering terjadi dan membuat beban kita tuh semakin bertambah. Nah, memori itu kan memori atau ingatan kita itu mempunyai kapasitas yang terbatas. Nah, ketika kapasitasnya sudah mencapai batas dan atau sudah mau melebihi itu kan kita akan performanya akan menurun. Sama seperti handphone ya. Handphonenya Agnes berapa MB nih RAM-nya? 62. Oh, 62. GB kayaknya Mbak. Oh iya udah GB ya. GB, Sorry. GB. Nah, misalnya sudah 62 GB tapi penyimpanannya sudah terisi sampai dengan 60 GB. Pasti HP-nya jadi lelet, lemot, lambat gitu ya. Jadi mau buka kamera aja lamanya setengah mati kayak gitu. Nah, itu sama seperti tubuh kita sebenarnya. Ketika kita sudah load kita itu banyak sekali, jadinya kita mau akses beberapa hal, mau memproses sesuatu itu juga jadi lambat. Nah, sama seperti penelitianku yang kemarin nih, sempat ada nih penelitian Agnes. Ya. Sebelum saya kerja di Sanata Dharma nih tentang memori. Nah, di kondisi yang bebannya itu lebih tinggi, maka itu berdampak pada performa memori yang lebih rendah dibandingkan
pada kondisi yang bebannya itu rendah atau biasa-biasa aja. Jadi ya beban yang tinggi, load kognitif kita yang tinggi itu berpengaruh pada keberhasilan kita dalam melakukan aktivitas tertentu. Intinya sih seperti itu. Nah, kemudian selain karena itu juga bisa karena gaya hidup, teman-teman. Gaya hidup. Gaya hidup seperti apa Mbak yang membuat kita sering lupa gitu? Nah, coba aku tanya Agnes. Agnes sukanya makanan seperti apa sih? Pastinya instan dong Mbak. Oh, anak kos ya? Iya betul. Ya, nah contohnya kayak gitu-gitu tuh, kayak gaya hidup kita sebagai anak muda gitu, kadang kita tergiur atau lebih suka gitu pada makanan-makanan yang instan atau junk food gitu ya. Benar-benar. Dan juga mungkin makanan-makanan sekarang ini lebih banyak mengandung minyak gitu ya dibandingin zaman dulu kan kayak seperti kerupuk. Kalau kerupuk kalau dulu itu pakai pasir gitu gorengnya, kalau sekarang pakainya minyak gitu. Dan kemudian snack-snack zaman dulu kayak di jajanan-jajanan pasar itu kan banyak yang dikukus gitu ya. Tapi sekarang snack-snack sekarang ini banyak yang goreng semua gitu ya. Dan kalau kita goreng itu nggak tanggung-tanggung minyaknya di wajan banyak gitu ya. Kalau nggak banyak minyak nggak goreng. Iya, kalau nggak banyak minyak nggak enak. Iya benar. Ya kayak gitulah contoh-contohnya. Dari makanan kita sendiri kurang sehat gitu. Jadi dampaknya ke tubuh kita juga akan tidak baik juga. Contohnya kalau banyak minyak ya jadi kolesterolnya meningkat. Atau makanan-makanan junk food gitu ya banyak pengawet. Kemudian dampaknya ke tubuh kita juga jadi kurang baik. Jadinya kita jadi punya banyak penyakit. Benar-benar. Jadi ada terkena beberapa diagnosa penyakit juga gitu. Nah, dari punya penyakit itu kan kemudian kita ke dokter. Kemudian kita mendapatkan obat. Nah, obat-obatan itu kan sebenarnya ada beberapa efek samping mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman beli obat gitu kan bisa dibaca di belakangnya itu dampaknya apa kayak gitu. Misalnya menimbulkan kantuk gitu ya. Nah, contohnya itu kayak misalnya aku mau tanya Agnes ya. Agnes kalau flu biasanya minum obat nggak? Minum Mbak. Oke. Nah, kalau di kelas posisinya Agnes lagi flu berat, kemudian minum obat biasanya dampaknya apa tuh? Aduh Mbak, lemas terus ngantuk nggak sih Mbak? Ya, lemas, ngantuk. Jadi beberapa obat-obatan itu kan sebenarnya ada efek sampingnya ya, bisa kemudian menimbulkan kantuk, kemudian bisa melemaskan otot dan lain-lain banyak sekali yang mungkin aku nggak bisa jelasin di sini juga gitu ya. Nah, dan itu kan dampaknya juga ke aktivitas kita juga. Misalnya Agnes yang lagi kuliah gitu, jadi karena ngantuk jadi tidak bisa fokus mendengarkan dosennya. Benar, nggak maksimal. Dan efeknya apa? Efeknya ketika mungkin misalnya pas perkuliahan itu di akhir kelas ada kuis, Agnes mungkin bisa ngerjain nggak? Nggak bisa jawab. Ya jadi efeknya bisa ke situ teman-teman. Gitu. Jadi kan kayak lupa apa ya materi yang tadi diajarin ya. Ini pertanyaan ini jawabannya apa ya? Aduh padahal tadi barusan aja diajarin gitu. Tapi ya karena kita dalam kondisi yang tidak sehat, minum obat yang menimbulkan ngantuk, jadinya ya kita nggak bisa mengingat dengan baik. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga anak-anak sekarang ya ya nggak cuma anak-anak sekarang sih, mungkin dulu juga, tapi sekarang lebih terekspos karena media ini ya, media digital, media sosial gitu yang lebih masif gitu. Nah misalnya kayak penggunaan dari alkohol, kalau itu berlebihan itu kan juga berdampak bagi kesehatan gitu. Kemudian juga mungkin bisa juga karena memang ada penyakit-penyakit tertentu nih, setiap orang kan mungkin ada yang punya penyakit tertentu yang kemudian mereka periksa ke dokter. Nah mungkin dari penyakit itu juga ada dampaknya juga ke ingatan atau ke memori. Nah itu juga bisa juga. Tapi ya secara umum sih menurutku sebagai anak muda kok bisa sering dilabeli kok masih muda sering lupa, itu ya karena terlalu banyak aktivitas, load yang terlalu tinggi, kemudian juga gaya hidup yang kurang sehat, jadi badannya juga kurang sehat gitu. Kalau tubuh kita sehat ya pasti kemampuan mengingat kita juga lebih baik lagi. Oke, bener sih Mbak. Soalnya teman-temanku itu pada nanya juga, pada pernah cerita sama aku kalau misalnya sering lupa ketika mereka itu lagi hektik-hektiknya. Betul. Nah itu sih Mbak. Nah Mbak aku pengen tanya, gimana sih cara kita yang pelupa ini buat tahu lupa ini berbahaya atau enggak? Oke, berbahaya atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu itu bahaya atau enggak, kita bisa lihat ke diri kita langsung nih. Kira-kira setelah kita menyadari bahwa kita itu mudah lupa, apakah beberapa kejadian lupa itu memberikan dampak bagi diri kita dan bagi orang lain gitu. Jadi apakah misalnya Agnes sering lupa sekarang itu memberikan dampak buat diri Agnes, misalnya nilainya jadi makin jelek terus kah? Atau mungkinkah dari pelupa ini dampaknya ke Agnes itu jadi teman-teman yang di sekitar Agnes itu jadi terkena dampaknya, misalnya jadi
kesel sama Agnes atau jadi apa, atau mereka juga ada keluhan-keluhan lain gitu karena berimbas dari dirimu gitu misalnya. Nah, jika itu sampai berimbas ke orang lain, ya itu berarti sudah waktunya kita tuh untuk memikirkan bagaimana caranya memperbaiki diri. Gitu, nggak mungkin nggak sampai pengaruh ke orang lain ya, tapi kalau sudah mempengaruhi diri kita sendiri dan merugikan kita sendiri, kita juga harus segera memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan ini ya, supaya nggak keterusan gitu. Misalnya susah untuk mengingat, kemudian mudah lupa, nah efeknya nilainya jelek terus. Nah kalau kayak gitu kan yang rugi kita sendiri, padahal nilai itu penting banget ya untuk masa depan kita juga, kayak gitu Agnes. Oh Agnes, ini mungkin aku juga perlu menekankan ini di sini teman-teman, tadi mungkin aku lupa sebutin ya, lupa jelasin. Jadi kalau tadi aku bilang di sini kok anak muda kok mudah lupa, masih muda kok lupa gitu, itu sebenarnya bukan berarti kemudian yang muda itu lebih buruk dari yang tua gitu. Jadi yang tua itu maksudnya adalah lansia ya. Nah bukan berarti seperti itu. Ini hanya pola-pola ini tuh tidak yang konsisten terjadi, dan ini sebenarnya kan disebabkan oleh berbagai faktor eksternal. Nah kalau kita membandingkan antara lansia dengan anak muda, tentunya pasti kemampuan fisiologisnya itu sudah berbeda, karena kalau sudah semakin tua kan pasti ada penurunan ya, penurunan fungsi-fungsi di dalam tubuhnya. Seperti ya gampangnya kalau sudah semakin tua, sudah menuju lansia, potensi untuk terkena demensianya juga lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi memang kalau secara kemampuan fisiologis ya sebenarnya kita itu yang masih muda ini itu ada di posisi yang kita tuh sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup gitu loh untuk mengingat sesuatu dengan baik gitu. Cuma ya karena itu tadi ada faktor-faktor eksternal yang kemudian membuat kita itu jadi tidak bisa mengontrol diri kita, mengorganisir sesuatu dengan baik, jadinya ya itu tadi mudah lupa gitu. Mbak, tadi kan Mbak sempat singgung soal faktor eksternal ya. Boleh dong dijelasin faktor-faktor eksternalnya itu apa aja sih yang menyebabkan banyak anak muda zaman sekarang itu yang sering lupa? Ya faktor eksternal tuh bisa jadi ya kayak motivasi gitu ya, motivasi kita untuk misalnya berprestasi di mana-mana gitu. Kayak misalnya Agnes selain kuliah ikut apa aja? Ikut organisasi Mbak, BMF. Satu aja atau berapa? Satu aja. Kalau kepanitiaan? Kepanitiaan belum ada sih Mbak sejauh ini, tapi dalam BMF itu kita menaungi beberapa kepanitiaan kan. Iya, jadi otomatis kepanitiaan yang ada di bawah BMF pasti ini ya, Agnes terlibat juga kayak. Nah ya seperti itu. Jadi karena motivasi untuk kita bisa berprestasi di mana-mana, bisa ikut mana-mana, bisa aktualisasi diri kayak gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat kita tuh tergiur untuk memiliki memiliki beban yang lebih berat juga gitu. Mungkin tidak secara langsung kita tuh pingin lebih terbeban berat gitu, enggak. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita tuh ya pingin masuk ke dalam beban yang berat gitu, sebenarnya enggak ya. Itu sebenarnya ya karena motivasi kita yang sebenarnya tujuannya baik sebenarnya ya, supaya kita bisa berprestasi, belajar aktualisasi diri, itu juga bagus kan sebenarnya. Cuma ya memang kemudian ketika itu tidak terorganisir dengan baik ya dampaknya adalah pada kita yang sering lupa gitu. Nah itu nanti yang akan aku jelaskan di faktor-faktor internalnya tuh. Nanti aku nunggu pertanyaannya Agnes dulu nih. Oke Mbak, apa tuh Mbak faktor-faktor internalnya apa aja tuh, bisa disampaikan gak Mbak? Ya oke. Kalau bahas tentang faktor-faktor internal, aku paling senang bahas itu pakai bukunya Schacter, Daniel Schacter. Jadi bukunya ini judulnya adalah The Seven Sins of Memory. Bahasa Indonesianya ya 7 kesalahan atau kekeliruan dalam memori kita manusia, kayak gitu. Nah 7 itu apa aja? Yang pertama tuh ada transience, yang kedua tuh ada absent mindedness, kemudian ada blocking. Nah 3 ini tuh tentang forgetting atau kelupaan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu masih ada misattribution, kemudian suggestibility, kemudian ada bias. Nah 3 yang ini itu adalah tentang distorsi gitu. Jadi bagaimana memori kita tuh terdistorsi atau salah gitu. Jadi waktu kita recall sesuatu, yang teringat malah sesuatu yang lain gitu. Jadi beda kalau yang tadi pertama itu forgetting tuh ya berarti benar-benar lupa gitu, kayak nggak bisa ngingat apa-apa. Nah kemudian yang terakhir ini ada yang poin ke-7 itu adalah persistence. Itu kondisi yang dimana kita tuh justru nggak bisa melupakan informasi itu gitu. Nah kita dari awal dulu aja yang dari yang kategori forgetting ya. Yang pertama itu kan tadi adalah transience. Transience itu kondisi yang biasanya terjadi ketika
jejak memori yang sudah kita buat sebelumnya itu lama-lama berangsur hilang, berangsur pudar, memudar. Karena apa? Karena kurangnya latihan, kurangnya exposure atau penguatan. Kemudian ya efek dari waktu juga yang sudah semakin lama. Jadi ya kita lupa gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Coba Agnes, tolong sebutkan 5 teman SD-mu. Wah, mungkin saya cuma bisa sebutin 2, Mbak. Ya contohnya kayak gitu. Iya. Kita kalau disuruh nginget teman SD atau teman TK gitu mungkin susah ya Iya. gitu. Dan misalnya pun bisa paling hanya 1 Iya. atau 2 dan Benar-benar, itu pun yang pasti ada kesan-kesan tertentu Betul. pada diri kita gitu. Nah, mungkin beda cerita kalau teman-temannya Agnes yang SD itu lanjut di SMP yang sama, lanjut di SMA yang sama dan berkuliah di tempat yang sama. Otomatis ingatannya akan semakin diperkuat gitu kan. Dan jejak memori itu nggak akan hilang karena akan pengalaman-pengalaman yang sama muncul terus-menerus gitu. Jadi tetap ingat. Tapi kalau teman-teman SD yang nggak ada yang lanjut sekolah bareng sama Agnes ya, ya sudah. Jadi ya akan terlupakan begitu saja. Nah, itu yang pertama tadi transience. Nah, yang kedua itu adalah absent mindedness. Nah, apa itu? Itu kondisi seperti apa ya? Kelalaian kita ketika kita itu sebenarnya sedang berhadapan pada suatu informasi penting, tapi kita tuh tidak menaruh perhatian yang serius pada itu. Akhirnya, informasi yang tersimpan di dalam otak kita, dalam pikiran kita itu hanya informasi yang atau jejak memori yang lemah saja. Jadi bukan yang kuat gitu. Karena itu sifatnya lemah, jadi akan sulit untuk kita recall, kita ambil lagi. Nah, contohnya waktu SMA dulu nih Agnes sukanya pelajaran apa nih? Aku suka semua, Mbak, kecuali fisika. Gila, suka semua. Gak ada Kaget nih gak saya. ada yang terlalu mendasar Pinter gitu. nih kayaknya ya Agnes Bukan, ini Mbak. ya. Gak ada yang terlalu menjurus gitu, Mbak. Di ambang batas aja. Oh, di ambang batas. Nggak percaya sih. Oke, fisika dulu deh. Fisika kan Agnes bilang kalau Agnes nggak suka fisika tuh ya. Ketika pelajaran fisika kira-kira Agnes itu bisa nggak bisa menyerap semuanya atau nggak menyerap informasi semuanya nggak? Gak bisa, Mbak. Nggak bisa karena agak sulit ya, karena itu tadi ada faktor motivasi juga ya. Kalau Udah gak suka duluan. kalau udah nggak suka duluan mungkin mau belajar itu, mau untuk memahami, mencermati dan menghafalkan itu akan semakin sulit lagi. Benar. Ya, ketika Agnes waktu itu di pelajaran fisika, Agnes kan tidak terlalu bisa untuk memahami dengan baik. Otomatis kualitas dari ingatannya terhadap materi-materi di fisika itu akan kurang juga kualitasnya, maksudnya lemah gitu ya. Jadi ketika Agnes sekarang saya tanya nih, coba sebutkan rumus massa jenis. Aduh, apa ya? Aku dari tadi kayak nguji Agnes ya. Apa, tahu nggak? Gak tahu, Mbak. Nggak tahu, lupa. Nggak tahu, Tapi inget ya, ada massa jenis, inget ya. Tahu ada masa jenis di rumusnya pun tahu ada. Oh. Tapi nggak tahu. Nggak tahu rumusnya berbunyi seperti apa. Iya, oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ya pasti mungkin teringat tapi nggak, ingatannya tuh tidak terlalu kuat gitu ya. Yang diingat cuma iya ada massa jenis tapi nggak tahu rumusnya apa dan digunakan untuk apa mungkin juga nggak tahu, lupa ya. Betul. Betul banget. Nah, itu yang kedua tadi. Nah, kemudian lanjut yang ketiga itu adalah blocking. Nah, kita sering banget loh sebenarnya ngalamin blocking. Tahu nggak blocking itu apa? Belum tahu, Mbak. Belum Apa tahu. tuh, Mbak? Nah, blocking ini adalah kondisi ketika kita itu sedang berusaha mengingat sesuatu, tetapi sesuatu yang diingat itu nggak muncul-muncul informasinya gitu. Jadi kayak aku bermula dari contoh dulu aja ya. Nah, coba misalnya Agnes, aku mau tanya tentang enggak usah tanya deh. Jadi misalnya pengalamannya Agnes dulu waktu ngerjain ujian gitu. Ujian UAS kemarin deh, UAS kemarin gitu, ada nggak salah satu soal atau beberapa soal yang kamu rasa kamu tuh sudah belajar tapi nggak inget-inget gitu? Ada, Mbak. Ada. Ada. Ya, kayak gimana tuh rasanya? Greget. Kok padahal aku udah belajar semalam tapi kok nggak bisa diingat. Padahal kayaknya gampang banget. Nah, ya kayak gitu tuh teman-teman. Aku pun juga pernah merasakan hal yang sama juga gitu. Kayak itu kemarin aku habis baca deh, tapi aku lupa nih istilahnya apa ya. Sampai mau diingat berjam-jam pun nggak ingat gitu. Kadang waktu kita ngobrol sama teman pun juga sama tuh, kita lagi cerita tentang misalnya liburan kemarin kemana aja gitu ya. Misalnya kita cerita ke tempat wisata
A, B, C gitu. Terus kita mau cerita tentang restoran, salah satu restoran yang enak di tempat itu misalnya. Itu loh ada makanan enak, ada sate di sana. Tapi namanya apa ya? Aku lupa nih apa ya? Terus sampai berusaha mengingat berjam-jam gitu tapi juga nggak inget-inget gitu ya. Nah, itu juga termasuk blocking gitu. Ya, itu dalam keseharian kita mungkin sering ya terjadi transience, absent mindedness sama blocking itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya di kategori yang selanjutnya itu adalah kategori distorsi ya, artinya salah-salah ingat gitulah. Kita sering salah-salah ingat gitu. Ngerasanya ingat tapi yang diingat tuh salah gitu lah. Kalau yang tadi kan forgetting ya lupa gitu, bener-bener lupa, nggak bisa nge-recall gitu. Nah, kalau yang distorsi ini bentuknya ada 3. Yang pertama tuh ada misattribution, ada suggestibility, sama ada bias. Nah, yang pertama dulu deh, itu misattribution. Nah, misattribution ini adalah ketika, ini dari tadi kan Agnes terus nih contohnya, sekarang aku ya, kasihan nih nanti terintimidasi. Nah, sekarang pengalamanku sendiri nih sebagai dosen nih, waktu aku masuk ke kelas yang baru, yang mahasiswa itu baru semua gitu, dan aku juga baru di situ gitu kan, aku belum kenal ya, belum bisa menghafal semuanya dalam waktu yang singkat gitu. Nah, mungkin ketika aku sudah berusaha menghafalkan dan kemudian ingin merecall lagi, mungkin nggak yang ingatan itu belum yang terlalu kuat gitu, jadi bisa aja salah-salah. Contohnya ketika aku mau manggil Agnes di kelas misalnya, aku mau manggil Agnes buat nanya nih, ya biasa aktivitas di kelas gitu ya, coba tolong sebutkan contoh dari fenomena ini gitu misalnya. Tapi yang tak panggil tuh bukan Agnes gitu. Bukan nama Agnes, tapi aku menghadapnya ke Agnes tuh. Misalnya aku memanggilnya adalah Vela gitu ya. Padahal yang aku hadap itu Agnes gitu. Kira-kira Agnes perasaannya gimana tuh? Bingung. Kok beda nama, udah ganti nama. Mau jawab juga bingung. Takut-takut. Kok namanya bukan nama aku ya, tapi kok ngadepnya ke aku gitu. Nah, itu contoh-contohnya dari misattribution. Jadi kita tuh salah inget gitu, salah manggil nama gitu. Harusnya manggilnya Agnes jadi manggil Vela. Mungkin karena sebelumnya aku habis ketemu Vela, mungkin Vela habis konsultasi tentang tugas gitu ya. Jadi kayak jejak memorinya tuh masih bekas-bekasannya masih anget banget gitu. Jadi makanya waktu saya manggil Agnes, keluarnya malah Vela. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Nah, kemudian bentuk yang kedua tuh ada suggestibility. Nah, seperti istilahnya ada kata suggest ya. Jadi kayak ada rekomendasi atau dorongan atau dari yang sifatnya itu paparan dari lawan bicaranya gitu. Nah, ini contohnya adalah ini aja deh, Agnes deh aku tanyain gantian. Agnes tadi masuk lewat depan ya, lewat kampus Paingan. Kita di kampus Paingan nih teman-teman. Lewat kampus Paingan depan ya, berarti lewat parkiran mobil. Ya. Oke. Tadi ada nggak mobil yang warnanya putih? Ada sih, Mbak. Yakin? Kayaknya ada. Nah, jawabannya seperti ini nih, sebenarnya ada atau enggak nih. Nah, mungkin kalau kita lihat dari CCTV, misalnya ada ya, saya nggak tahu ada atau enggak. Misalnya ada CCTV, terus kita ngecek nih beneran nggak ya yang dikata Agnes itu ada mobil putih atau enggak tadi gitu. Nah, ternyata jawabannya dari CCTV itu hasilnya tidak ada gitu, tapi kok Agnes bisa bilang ada gitu. Nah, itu bisa jadi adalah efek yang ditimbulkan dari suggestibility itu tadi. Jadi kesalahan mengingat gitu ya, itu karena akibat dari paparan verbal yang aku sampaikan sebelumnya. Karena aku bertanya, Agnes tadi lihat mobil putih nggak? Kemudian kan Agnes berusaha mengingat berdasarkan dengan ucapanku, berdasarkan dari kayak suggestion, kayak saran atau masukan yang dari lawan bicaranya kayak gitu. Nah, kemudian di dalam bayangannya itu pasti Agnes tadi membayangkan tentang halaman parkir, kemudian membayangkan lokasi kayak gedungnya Paingan depan gitu kan ya. Kemudian ada mobil-mobil pasti. Padahal belum tentu di sana banyak mobil juga, tapi di dalam bayangannya Agnes pasti sudah kayak menyusun ada mobil-mobil gitu di situ. Dan karena sudah terpapar dengan kata-kataku mobil putih, mungkin di dalam bayangannya tuh langsung ada mobil putih aja. Nah, jadi bisa aja terpengaruh dari situ. Ya, walaupun juga nggak tahu beneran ada mobil putih atau enggak nih, kita nggak ngecek gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, kemudian yang terakhir itu dari distorsi, bentuknya itu adalah bias atau bias gitu ya. Jadi itu terjadi ketika kita itu memiliki suatu keyakinan atau pengetahuan tertentu yang kemudian mengarahkan recall informasi kita atau proses mengingat kita tuh ke arah yang mendukung keyakinan kita. Nah, misalnya aku mau tanya Agnes lagi, tanya mulu nih Mbak Elis, nanti abis ini marah nih kamu. Nah, aku mau tanya nih Agnes sekarang lagi gimana nih moodnya?
moodnya lagi happy Mbak. Oh, lagi happy. Seneng-senengnya. Oke, lagi seneng-senengnya ya. Terus kalau semester lalu, semester yang tepat kemarin ini, teman-temannya Agnes di perkuliahan itu kayak gimana sih? Pendapatnya Agnes? Baik-baik sih Mbak, mungkin karena lebih akrab ya Mbak. Oh, baik-baik, lebih akrab gitu ya. Jawabannya bagus banget ya. Nah, bisa jadi sebenarnya ini tuh adalah bias atau bias itu yang terjadi karena perasaan Agnes ini sedang dalam kondisi yang happy, yang seneng gitu. Jadi kemungkinan memori atau ingatan-ingatan informasi-informasi yang diingat itu adalah ingatan-ingatan yang positif gitu, kebersamaan dengan teman-temannya di semester lalu, tugas-tugas yang menyenangkan, terus bikin tugas di coffee shop misalnya, terus sambil jalan-jalan ke kos teman atau kemana gitu ya, yang happy-happy yang diingat. Padahal pernah nggak ada momen-momen yang nggak ngenakin kemarin dengan Pasti teman? ada sih, Mbak. Oh, padahal pasti ada, tapi karena mungkin moodnya lagi happy sekarang, jadi yang yang keluar, ingatan-ingatan yang keluar itu adalah ingatan-ingatan yang happy juga. Seperti itu. Nah, itu bisa terjadi bias yang seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sudah yang kategori distorsi. Yang terakhir itu adalah kategorinya yang persistensi. Itu nggak ada bentuk-bentuk lainnya sih, cuma satu itu persistensi. Yaitu kondisi di mana kita itu tidak mampu untuk melupakan sesuatu malahan gitu. Jadi kok itu bisa keinget terus, kayak jejak memori itu tetap terus bertahan dalam otak kita, dalam pikiran kita. Nah, contohnya kayak apa tuh? Karena di sini anak muda yang mungkin sedang punya pacar atau pernah punya mantan pacar gitu, atau sedang berencana punya pacar. Ya kayak gitu. Nah, mungkin pernah punya pengalaman yang kayak mungkin sakit hati atau ada traumatis gitu mungkin dengan mantan pacarnya gitu ya. Nah, biasanya momen-momen yang tidak ngenain gitu akan lebih lebih ada Paling gitu, diingat ya. tetap diingat terus gitu, dan itu mudah untuk terrecall gitu, mudah banget terrecall. Mungkin kita ngelihat pengalaman seseorang yang mirip, kemudian tiba-tiba kayak teringat aja, oh itu kayak mantan pacarku dulu gitu misalnya. Atau ya bukan tentang relasi percintaan deh, mungkin tentang relasi dengan teman, mungkin pernah berantem sama teman, jadi lawan berantemnya itu biasanya kemudian diingat terus gitu, atau pernah menjadi korban bullying atau dan lain sebagainya. Banyak mungkin pengalaman traumatis itulah yang kemudian mendukung terjadinya persistensi memori itu. Gitu. Nah, itu udah aku jelasin dari 7 kesalahan atau kekeliruan dari memori. Nah Mbak, aku mau tanya lagi nih. Kan tadi kita udah mengetahui nih ada banyak faktor-faktor ya, ada eksternal dan juga internal. Nah Mbak, aku mau tanya, gimana sih cara kita untuk mengatasi kalau kita itu keseringan lupa? Atau bagi teman-teman di luar sana yang juga mungkin belum pernah mengalami itu gitu, untuk mengatasi supaya nggak terjadi dalam kehidupan mereka, itu gimana sih Mbak? Oke, ya. Aku ada beberapa rekomendasi nih, Agnes. Mungkin bisa teman-teman catat, bisa Agnes juga lakuin besok ya. Dan juga buat aku juga nih, buat aku lakuin juga gitu, sama gitu. Kita semua sama sedang berjuang bersama. Ya, dari tips-tips dari aku nih, rekomendasi aku yang pertama itu, cobalah kita itu belajar untuk fokus memahami dan memaknai sesuatu. Maksudnya apa gitu? Ini dalam berbagai konteks ya. Misalnya dalam konteks kita belajar sesuatu atau kita ada di kelas gitu ya. Cobalah untuk berusaha kayak aware dan awake gitu, kayak menyadari dirinya itu ada di situ, dan juga fokus atau memberikan perhatian pada stimulus yang ada gitu. Stimulusnya misalnya dosen mengajarkan sesuatu, ada slide presentasi, atau mungkin kita sedang menonton seminar gitu ya, kita cobalah fokus mendengarkan gitu, atau kita sedang dengerin temen yang lagi curhat bahkan gitu ya, cobalah untuk fokus untuk mendengarkan gitu. Dari situ kan kita bisa memahami. Nah, setelah kita bisa memahami, cobalah kita itu memaknai. Oh, ini maknanya apa, dan maknanya yang kita temukan tadi itu hubungkanlah dengan kehidupan kita. Jadi itu agar lebih membangun ikatan memori sih di dalam pikiran kita. Jadi itu akan lebih mudah untuk tersimpan dan lebih mudah untuk diambil kembali gitu. Kalau misalnya materinya itu sulit, misalnya kayak materi biopsikologi gitu ya, isinya kan organ-organ gitu, kayak aduh pusing banget sih belajar biologi lagi gitu. Nah, terus bisa tuh dengan cara merefleksikannya itu, memaknai itu seperti
aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam babnya sistem endokrin gitu ya. Nah, di sistem endokrin itu kan identik dengan tentang keringat gitu ya. Nah, kita bisa tuh dengan merefleksikannya dalam aktivitas kita. Misalnya, oh kalau kita itu ada stimulus tertentu yang mungkin membuat kita tuh jadi cemas. Kemudian itu akan mengaktifkan organ tertentu di otak kita. Kemudian nanti itu akan mengirimkan sinyal kemana. Dan kemudian itu efeknya adalah di kulit kita mengeluarkan keringat. Nah, jadi dengan membuat alur, kemudian merefleksikan dalam diri kita juga gitu tuh akan lebih mudah untuk teringat lagi gitu ketika kita membutuhkannya, lebih mudah untuk kita ambil atau recall lagi gitu maksudnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu saran dari aku adalah cobalah untuk bisa memperkuat jejak-jejak memori kita. Maksudnya gimana memperkuatnya? Cobalah kita buat catatan gitu. Kalau tadi kan tentang memahami itu kita tadi bicara tentang mendengarkan, fokus gitu ya. Tapi kalau memperkuat gitu kita bicara tentang bagaimana kita itu menciptakan external aid memorinya kita. Jadi kayak alat bantu mengingatnya kita sendiri gitu dengan sesuai dengan kecenderungan kita tuh seperti apa, cara belajar kita seperti apa juga. Nah, misalnya kalau tadi itu membuat catatan, buatlah catatan. Bisa dengan mind map atau bisa dengan chunking atau bisa dengan metode Loci. Banyak sekali caranya. Mnemonik itu juga banyak caranya kayak gitu. Nah, itu bisa tuh dipraktekkan. Nah, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya juga bisa kita cobalah mengorganisir sesuatu. Jadi itu bisa membantu kita untuk mengingatnya lagi gitu. Misalnya kita punya banyak sekali buku dengan berbagai macam jenisnya gitu. Dan kita perlu menata buku itu ke dalam rak. Alasannya adalah karena kita sering kesulitan untuk mencari buku kita sendiri gitu. Karena bukunya banyak, ketika kita mau mencari buku tertentu kita menghabiskan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kita bisa tuh menggunakan metode Loci sama chunking gitu. Jadi dari buku yang banyak itu coba kita pilah-pilah mana yang kira-kira satu rumpun. Kemudian kita bisa tata itu berdasarkan urutannya dari yang santai sampai yang paling serius gitu ya. Jadi waktu kita ingin mengingatnya lagi, kita ingin mengambil bukunya, kita mengingatnya lagi cukup mudah. Oh, aku mau ambil buku statistik. Bisa ketebak nggak kalau statistik serius atau santai? Cukup serius ya itu. Serius ya. Serius Berarti sekali. kita ngambilnya buku yang serius kan ada di ujung sana. Jadi tinggal nyarinya di ujung sana aja gitu. Nah, itu contoh-contoh kecilnya kayak gitu memperkuat memori. Nah, selain itu tadi membuat catatan, kita bisa membuat latihan-latihan untuk diri kita. Latihannya itu fungsinya adalah supaya informasi itu terulang terus-menerus sehingga kekuatannya semakin tinggi. Kekuatan untuk tersimpan di kepala kita itu atau di pikiran kita itu semakin tinggi gitu. Misalnya, buatlah kuis pada diri kita sendiri. Misalnya kita sedang menghafalkan materi pembelajaran A gitu ya, kemudian merasa sulit dengan itu untuk diingat karena banyak sekali, cobalah kita bikin kuis ya, semacam bikin pertanyaan sendiri, kemudian kita mencoba menjawab sendiri, atau kita bisa bikin kuis sama teman kita gitu berdua gitu, atau ya pakailah platform-platform lain yang sebenarnya udah banyak juga ya AI yang bantuin kita untuk bikin kuis-kuis sendiri gitu. Nah, itu juga bisa jadi latihan. Selain tentang belajar seperti itu, misalnya nih kayak penari gitu ya, untuk bisa menghafalkan gerakan itu kan juga perlu latihan. Semakin sering latihan, maka akan semakin mudah untuk diingat gerakannya. Tapi kalau nggak pernah latihan, tiba-tiba show gitu, kemungkinan dia akan malah jatuhnya improvisasi yang banyak. Betul. Jadi gerakannya ya, karena lupa kan gerakan yang aslinya seperti apa, jadi ya bagusnya gimana ya, udahlah gini aku lupa lah kayak gitu. Nah, itu contohnya yang tadi memperkuat, bisa membuat catatan sama memberikan latihan. Nah, yang ketiga itu caranya adalah dengan take a break. Jadi pastikan kita itu punya istirahat yang cukup, Agnes gitu. Istirahat dalam hal apa nih, banyak banget sebenarnya. Contoh yang paling simpel itu tidur gitu ya. Tidur itu ternyata dari penelitian itu membantu konsolidasi memori. Dengan kita tidur gitu, sebenarnya ada neural pathway kita yang di otak kita itu akan terkonsolidasi di situ dalam beberapa informasi yang baru saja kita pelajari sebelum kita tidur gitu. Jadi pentingnya tidur itu sangat penting gitulah ya, tidur itu sangat penting gitu. Kadang-kadang kita kalau mau ujian kita malah nggak tidur ya, karena belajar ngejar materi banyak sekali untuk dipelajari, jadinya nggak tidur. Nah, padahal itu nggak baik gitu. Karena ketika tidak ada konsolidasi memori,
Jadinya malah potensi untuk memorinya terdistorsi itu tinggi juga. Jadi nanti malah yang diingat harusnya ingat matematika, malah yang keinget tentang fisika misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian selain tidur itu kita bisa membuat interval waktu istirahat gitu. Jadi dalam mempelajari banyak hal, cobalah untuk chunking itu dibagi-bagi ke dalam beberapa porsi. Misalnya ada 100 istilah yang perlu dipelajari, ini contoh aja, kemudian dibagilah menjadi 4. Berarti ada 25 istilah, 25 istilah, dan 25 istilah gitu kan. Nah, di antar 25 istilah itu bisa dikasih jeda intervalnya mungkin 1 hari gitu. Jadi hari ini belajarnya 25 istilah aja, besok 25 istilah aja, besok 25 istilah lagi. Nah, nanti di hari terakhir baru kemudian dilatih tuh pakai buat kuis atau latihan sendiri di rumah untuk memastikan kita hafal di 100 istilah gitu. Itu contohnya. Jadi tetap perlu ada break gitu. Waktu untuk istirahat untuk kita bisa mengingat. Untuk kita bisa menyimpan informasi-informasi penting kayak gitu. Kalau kita nggak ada waktu istirahat ya udah gitu, nanti jatuhnya ya itu imbasnya kemana-mana sih ya, ke memori ya, ke kesehatan kita, ke banyak hal gitu. Nah seperti itu. Nah mungkin ada satu lagi nih, yaitu kita harus berhati-hati atau menghindari adanya ilusi dari belajar. Oh, ilusi seperti apa nih? Ini maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah dengar nih, ada yang namanya familiarity effect sama fluency effect. Jadi efek fluent itu yang sering gitu. Bukan sering sih. Jadi contohnya kayak gini Agnes, misalnya kita merasa kita itu bisa membaca materinya itu dengan baik, fluent banget lah, kita bisa baca materi ini lancar gitu. Dalam belajar ya, ini konteksnya contohnya belajar, kayak lancar aja bacanya semuanya. Terus kita merasa bahwa ini udah keinget nih gitu. Jadi pernah nggak sih belajar ngerasa punya pengalaman seperti itu gitu? Mungkin kalau materinya itu materi-materi perkuliahan yang seperti mungkin psikologi budaya gitu ya misalnya, kemudian melihat materi bacaannya tuh tentang fenomena yang sering kita temukan sehari-hari. Itu malah familiarity effect kalau yang ini. Jadi merasa familiar dengan materi itu, merasa familiar dengan konteksnya, terus kita merasa ini aku bisa, ini aku sudah ini. Nah, jadinya dari fluency sama familiarity effect ini yang membuat kita tuh jadi cenderung kayak bahasa Jawanya tuh gampang kayak gitu ya. Jadi kayak merasa bahwa udahlah, aku udah tahu nih gitu. Jadi ya dengan percaya dirinya kemudian mengikuti ujian atau mengikuti tes, atau kemudian harus presentasi gitu ya, dengan percaya dirinya aku besok presentasi bisa. Dan ketika presentasi ngeblank, bingung. Apa ya itu tadi ya kemarin ya, itu kan kayak tentang kehidupanku sebenarnya, tapi apa ya. Nah seperti itu. Atau contohnya dalam konteks yang berbeda ya, misalnya karena aku orang Jogja, sekarang aku orang Solo nih. Dulu aku orang Jogja teman-teman, tapi sekarang orang Solo, sorry. Misalnya nih aku orang Solo, kemudian ada temanku misalnya Agnes nih ya dari Jogja mau main ke Solo gitu. Aku itu cenderung untuk nggak usah bikin planning, aku kan orang Solo, aku tahu tempat mana-mana aja, nanti Agnes sampai sini tinggal tak tanya aja mau kemana, nanti tinggal tak antar. Ternyata waktu Agnes sampai di Solo, terus aku tanya mau kemana, dia minta sate gitu ya. Kemudian aku berusaha mengingat sate mana ya yang enak di Solo ya, aduh mana ya. Nah gitu, jadi karena ada efek familiarity effect gitu, karena ngerasa ya aku udah hafal Solo kok, aku udah tahu, tapi ternyata ya begitu butuh informasi tertentu jadi nggak bisa nginget gitu. Nah itu kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi pastikan untuk caranya menghindari familiarity sama fluency effect itu ya intinya yang tadi saya sampaikan itu, tips-tips yang lebih awal itu ya harus dilakuin. Gitu Agnes. Jadi banyak banget ya cara kita untuk bagaimana cara mengatasi lupa itu sendiri. Betul. Dan bisa dilakukan sendiri aja ya Mbak. Latihan praktis di rumah gitu. Oke, Mbak, nggak terasa ternyata kita udah hampir sampai di akhir dari podcast kita hari ini. Aku pengen minta pesan dan kesan Mbak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin keseringan lupa. Apa sih pesan Mbak buat mereka?
Buat aku Iya. juga sih, karena aku juga mengalami itu. Dan buat aku juga Agnes. Buat kita semua kali ya, buat kita semua di sini ya, pesan aku ketika kita lupa, ketika kita merasa ada sesuatu yang salah, ya baik kita sadari itu dan segera lakukan perubahan gitu. Jangan kemudian menganggap enteng juga ya. Ini aku lupa hal yang biasa kok gitu. Kemudian kita tidak mau memperbaiki diri sama sekali. Nah, itu salah. Jadi ketika kita sudah sadari itu, alangkah baiknya kita langsung perbaiki diri, berusaha gimana caranya kita menciptakan tips and trick metode kita sendiri yang cocok dengan kita, maksudnya kemudian kita bisa jadi lebih baik lagi gitu dalam aktivitas kita, dalam entah belajar kita di sekolah, di kampus, atau dalam berbagai pekerjaan kita, kepanitiaan, organisasi, dan ataupun dalam kita berelasi dengan teman, biar semuanya menjadi lebih indah. Seperti itu. Bagus sekali Mbak pesannya. Mbak, aku mau berterima kasih banyak udah mau hadir di Fitcast kali ini. Terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir. Semoga pastinya informasi yang Mbak sampaikan tadi itu pasti sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mengalami fenomena lupa ini. Iya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah mau menonton di Fitcast kali ini. Terima kasih juga sudah mau menekan video YouTube tentang Fitcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan kemudian bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian. Aku juga mau berterima kasih untuk teman-teman Sainema yang juga udah bekerja sama dengan Fitcast hari ini. Nah, saya Agnes. Saya Alice. Kami pamit undur diri dari Fitcast hari ini. Bye-bye. Dadah.